Film diawali dengan memperlihatkan seorang Brigjen bernama Hamel. Belum lama ini istrinya meninggal dunia dan pagi itu ia kembali mendatangi pemakaman untuk menyampaikan rencana balas dendamnya. Brigjen Hamel sudah menyiapkan rencana ini sejak lama, namun ia menunggu istrinya meninggal untuk memulai eksekusinya. There's something I've got to do, Barb. Something I couldn't do while you were here. Beberapa malam kemudian sekelompok pasukan marinir menyusup masuk ke pangkalan militer. Lebih tepatnya pangkalan utama tempat di mana militer Amerika menyimpan berbagai senjata mematikan. Pasukan ini dipimpin oleh Brigjen Hamel dan malam itu mereka masuk ke sana untuk mencuri sebuah senjata rahasia. Setelah para penjaga dilumpuhkan, mereka berhasil mencuri akses masuk ke brankas penyimpanan senjata. Di dalam brankas itu kita bisa melihat ada banyak rudal, namun yang mereka incar adalah rudal yang disimpan di dalam ruang level 4. Satu persatu rudal itu kemudian diangkut keluar, namun di tengah aksi mereka, seseorang tak sengaja menjatuhkan rudalnya, dan isi rudal itu ternyata berupa senjata kimia paling mematikan. Di lain sisi, film kemudian memperkenalkan seorang agen FBI sekaligus ahli biokimia bernama Dr. Stanley Godspeed. Siang itu mereka sedang meneliti sebuah paket yang dipercaya kiriman dari kelompok teroris tak dikenal. Makanya paket itu langsung dibawa ke lab untuk diteliti. Awalnya begitu mereka buka, semua isinya normal-normal saja. Namun tiba-tiba... Tak hanya menyemprotkan gas beracun, di dalam boneka itu juga terdapat sebuah bom C4. Stanley hanya memiliki waktu tak kurang dari 1 menit untuk menetralkannya. Masalahnya, gas beracun yang keluar dari boneka itu juga mulai melelehkan pakaian mereka. Dan jika sampai terkena kulit, maka tamatlah riwayat Stanley. Syukur saja Stanley berhasil mengendalikan situasi. Ia bahkan terlihat sangat tenang ketika menjinakkan bomnya. Namun reaksinya itu berbanding terbalik ketika pacarnya yang bernama Jet mampir ke apartemennya dan mengabarkan kalau ia tengah hamil. How do you know? Kita kembali ke Brigjen Hamel yang sedang menyamar sebagai wisatawan. Pagi itu mereka mengunjungi sebuah pulau yang dulunya adalah penjara paling ketat di Amerika, bernama The Rock. Di tengah kunjungan, Brigjen Hamel dan anggotanya melakukan sabotase. Seluruh wisatawan di pulau langsung mereka tahan untuk dijadikan sandera. Tak sampai sana, mereka berencana untuk menjadikan pulau itu sebagai markas utama. Up at 1600. Let's move it. Nah, akhirnya kita diberitahukan apa sebenarnya rencana utama dari Brigjen Hamel dan mengapa mereka memutuskan mengkhianati negaranya. Ternyata selama puluhan tahun mengabdi, Brigjen Hamel melihat banyak anggotanya yang mati dalam misi khusus. Lebih tepatnya, misi ilegal. Sayangnya para pejuang tersebut malah tak dianggap oleh negara. Bahkan keluarga mereka tak diberikan kompensasi sama sekali. Dan Brigjen Hamel bersama anggotanya menuntut keadilan atas kejadian tersebut. Their families are told fairy tales about what happened. Well, here and now, the lies stop! Yes, sir! Malam itu Brigjen Hamel menghubungi pimpinan FBI bernama Womack dan menyampaikan kalau 81 warga sipil sedang mereka tahan. Tak sampai sana, Brigjen Hamel juga menyampaikan kalau mereka sudah siap menembakkan 15 rudal kimia ke kota San Francisco jika tuntutannya tak dituruti. Untuk saat ini, Womack diminta mengumpulkan para petinggi negara terlebih dahulu. I will call again at 0000 hours to state my demands. Singkat cerita, malam itu, semua petinggi negara hadir dalam rapat khusus. Mereka kaget ketika mendengar Brigjen Hamel berkhianat, karena tak hanya seorang petinggi militer. Brigjen Hamel juga terkenal sebagai pahlawan negara. Ada puluhan misi tingkat khusus yang berhasil ia tuntaskan selama mengabdi. Frank, Sal Kramer. Hi, Al. How you doing? I'll come straight to the point. Brigjen Hamel kemudian menyampaikan tuntutannya, di mana ia meminta agar pemerintah mengirimkan $100 juta ke rekening yang sudah ditentukan. Ada 83 anggota Hamel yang gugur dalam misi, dan sampai saat ini semua keluarga mereka belum mendapatkan kompensasi. Brigjen Hamel berencana untuk membagikan semua uang tersebut.
Di lain sisi, berbeda dari serangan teroris, kali ini pemerintah diancam oleh tentara mereka sendiri, makanya mereka harus sangat berhati-hati. Jika pemerintah menolak menuruti permintaan tersebut, maka nyawa para sandera dan seluruh warga kota San Francisco akan menjadi taruhannya. You've got 40 hours to pummel from Alcatraz out. City of San Francisco will be in chaos. I am talking now. Nah, rudal yang Brigjen Hamel akan tembakan sebenarnya termasuk dalam golongan senjata rahasia. Makanya malam itu Kepala Staf Kepresidenan bertanya sebenarnya seberapa berbahaya dampak dari rudal tersebut. Ternyata satu rudal X5 bisa membunuh tak kurang dari 70.000 warga sipil. 70,000 dead. Kill every living organism in an 8-block radius. Satu-satunya cara untuk menghentikan serangan rudal tersebut adalah mensabotase chip yang berada di dalamnya. Namun rudal itu hanya bisa dibuka oleh seorang ahli biokimia, dan disinilah keahlian Dr. Stanley diperlukan. Pemerintah juga berencana mengirim tim pasukan khusus ke Pulau The Rock. Masalahnya, pulau itu sudah lama tak dihuni dan penjara dalam pulau tersebut sudah direnovasi beberapa kali. Sekarang mereka membutuhkan seseorang yang handal untuk bisa menyusup ke sana. Sebenarnya, pimpinan FBI mengenal satu-satunya tahanan yang pernah kabur dari penjara The Rock. Cuman masalahnya, tahanan ini bersifat sangat rahasia, dan dia juga orang yang sangat berbahaya. Orang itu tak lain adalah John Mason. Sekarang mereka harus mencari cara agar Mason mau buka mulut dan memberitahu bagaimana caranya dulu ia bisa kabur dari Pulau The Rock. Seorang agen bernama Paxton kemudian diperintahkan untuk melakukan interogasi. Dengan iming-iming surat pembebasan dari Jaksa Agung, Mason diminta untuk bekerja sama dalam misi ini. You know The Rock. You broke out. I want a suite in the Fairmont Hotel. Call your lawyer. You're going back to jail. Karena watak Paxton yang terlalu kasar, makanya ia tak mampu membujuk Mason. Sebagai penggantinya, Stanley tiba-tiba diminta untuk masuk ke ruang interogasi. Masalahnya, sepanjang berkarir di FBI, Stanley belum pernah berhadapan langsung dengan kriminal. Makanya, begitu masuk, ia langsung mengiyakan semua permintaan Mason. You'll just sign. Then it's the Fairmont Hotel. Shower, shave. May I also suggest a haircut? Ternyata apa yang mereka tawarkan ke Mason hanyalah omong kosong. Sekalipun ia mau bekerja sama, si pimpinan FBI tak mau melepaskannya. Nah, saat mereka sedang sibuk ngobrol, diam-diam Mason mengambil koin yang Paxton sempat lemparkan ke arahnya. Koin itu ia pipihkan menggunakan ujung kursi, dan ketika ada kesempatan, ia kembali berusaha kabur dari lokasi. Why am I not surprised, you piece of shit? Dengan pengawalan super ketat, Mason akhirnya dibawa menuju Hotel Fairmont. FBI bahkan menyewa satu lantai khusus untuk mengamankannya. Mason dipersilahkan mandi, bersih-bersih, dan sebagainya. Namun bukan Mason namanya kalau hanya pasrah dengan keadaan. Sekali lagi, diam-diam ia mulai mencari cara untuk kabur. Penthouse. You do snacks, drinks. Tak lama kemudian, seorang hairstylist didatangkan untuk memangkas rambut gondrong dari tahanan paling berbahaya ini. Namun saat dicukur, Mason diam-diam mengikatkan sebuah tali yang tadi diambil dari tempat mandi. Ia juga sempat memesan layanan hotel berupa prasmanan yang akhirnya membuat seluruh petugas sibuk ngemil. Dan begitu ada kesempatan, tiba-tiba Stanley mencoba menodong Mason menggunakan pistol. Namun saat ini ia bukan dalam posisi untuk negosiasi. Salah sedikit saja maka si pimpinan FBI akan jatuh dari ketinggian. Pada akhirnya Mason kembali berhasil kabur dari puluhan pasukan penjaga. Begitu Direktur Womack sudah diselamatkan oleh anggotanya, Stanley langsung bergegas untuk mengejar Mason. Sayangnya di tengah pengejaran, Stanley terkena serangan mendadak dan Mason berhasil kabur dari lokasi dengan cara mencuri mobil yang sedang terparkir di lobi hotel. FBI. Beberapa mobil polisi dikerahkan untuk menangkap Mason. Stanley sendiri mencuri mobil Ferrari yang kebetulan berada di lobi hotel. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan kota San Francisco dibuat amburadul karena ulah si kakek tua ini.
Untuk kabur dari kejaran polisi, Mason kemudian sengaja merubuhkan sebuah tiang listrik dengan cara menabraknya. Dari sini, kecelakaan beruntun pun terjadi. Dan Stanley adalah satu-satunya agen yang tersisa dalam aksi pengejaran ini. Singkat cerita, di tengah jalan, Mason kembali berulah dengan tak sengaja menabrak sebuah tram. Alhasil, kendaraan besar itu langsung keluar dari relnya dan menyebabkan peristiwa tak terduga. Syukur saja Stanley berhasil selamat dari kecelakaan tadi, dan ia kembali melanjutkan pengejarannya dengan cara mengambil paksa motor milik warga sipil yang kebetulan berada di lokasi. Namun Mason sudah kabur cukup jauh. Maka dari itu, Stanley meminta agen lainnya untuk mencari tahu apakah Mason memiliki keluarga di kota ini. Dan dari sinilah Stanley berhasil menemukan targetnya. About 10. Yeah. Ternyata Mason kabur untuk menemui putrinya yang sepanjang hidup belum pernah ia temui secara langsung. Asal kalian tahu, Mason adalah mantan pasukan khusus Inggris yang ditangkap oleh Amerika. 30 tahun sudah ia habiskan hidupnya di penjara, dan sampai saat ini pemerintah Inggris tak pernah mau mengakui eksistensinya. Tak ada lagi yang bisa Mason harapkan dari hidupnya kecuali putrinya. Maka dari itu, ia mencoba meyakinkan putrinya bahwa ia bukanlah orang jahat. Namun, baru juga ngomong gitu, tiba-tiba polisi sudah mengepung tempat mereka. Jade, I'm not an evil man. Why did you come to me? FBI, ma'am. Diam-diam dari tadi Stanley mendengarkan percakapan Mason dan putrinya. Makanya ia juga ikut berbohong ke putri Mason dan berkata kalau ayahnya sekarang bekerja untuk FBI. Setidaknya kebohongan itu bisa memperbaiki hubungan Mason dan putrinya. Namun bagaimanapun juga, apa yang Mason lakukan selama proses kabur tadi sudah membuat Womack marah besar. Cocksucker. If I had my way, you would be shipped. If you know the system. Singkat cerita, ketika di markas militer, Mason diminta untuk menjelaskan denah dari Pulau Dorok. Tapi karena ia sudah kabur dari sana lebih dari 20 tahun yang lalu, ia mulai lupa detail dari pelariannya. Namun ia bilang dirinya mungkin masih ingat jika langsung datang ke lokasi. Mendengar hal itu, Womack langsung naik pitam karena ia yakin itu hanyalah akal-akalannya saja. You're not going anywhere, Mason. It's the only way of getting the intelligence I need. Nah, kita balik ke Dr. Stanley yang menjelaskan ke para anggota pasukan khusus cara menetralisir rudal kimia yang Brigjen Hamel curi. Namun, karena tak ada waktu lagi untuk penjelasan tersebut, akhirnya mereka meminta agar Stanley ikut bertugas dalam misi kali ini. Excuse me. Thank you. Stanley belum pernah membunuh kriminal manapun. Namun Paxton meyakinkan kalau pasukan khusus yang mereka kirim adalah yang terbaik. Jadi Stanley bisa fokus hanya untuk menetralkan rudal kimia tersebut. Sebenarnya ada hal lain yang Stanley khawatirkan, di mana pacarnya ternyata ikut terbang ke kota San Francisco. Padahal dalam belasan jam ke depan, rudal kimia tersebut akan menghantam kota ini. And I'll send someone to pick up your girlfriend and bring her here to the command. All right, listen up. Singkat cerita, sebelum meluncur ke Pulau Dorok, pimpinan pasukan khusus bernama Anderson melakukan briefing singkat, di mana ia meminta Stanley untuk menyalakan suar berwarna hijau jika telah berhasil menetralisir ke-15 rudal kimia tersebut. Dan dari sini, misi pun dimulai. Sir, we are online. Ada 3 helikopter yang mendekat ke arah pulau. Namun itu semua hanyalah pengalihan semata karena sejak awal mereka akan diturunkan di tengah lautan. Rencananya Mason akan memimpin jalur masuk ke pulau melalui saluran air yang berada di bawah laut. Sejak awal Brigjen Hamel sudah menduga kalau para petinggi militer akan mencoba mengirimkan pasukan khusus ke Pulau Dorok. Makanya ia meminta anggotanya untuk segera menyisiri setiap lokasi. Di lain sisi, begitu berhasil memasuki gedung penjara, Stanley dan teman-temannya terjebak di sebuah ruangan. Dan satu-satunya cara untuk membuka akses pintu di sana adalah melewati sebuah mesin pembakaran. I memorized the timing. Siapa sangka setelah 20 tahun, Mason masih mengingat detail dari pelariannya. Bahkan di usia 60 tahun, tubuhnya masih bisa bergerak dengan sangat lincah. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil masuk ke saluran air bawah tanah. Brigjen Hamel dan anggotanya telah memasang sensor gerak di beberapa titik, jadi mereka harus sangat berhati-hati. Something's not right. I got a bad feeling.
Salah satu anggota Anderson mencoba menetralkan sensor di atas saluran air agar mereka bisa masuk ke gedung melalui jalur tersebut. Sayangnya sejak awal sensor itu adalah jebakan. Sekalipun mereka berhasil menetralkannya, tetap saja lokasi mereka telah ketahuan. Bahkan begitu Anderson dan anggotanya naik ke permukaan, posisi mereka sudah dikepung dari berbagai arah. Drop your weapons and place them on the deck. Brigjen Hamel kemudian meminta Anderson untuk menyerahkan diri. Lagi pula, mereka tak mungkin lagi bisa kabur. Namun, Anderson tetap kekeh untuk memberikan perlawanan, sampai-sampai terjadi cekcok antara mereka berdua. Di lain sisi, Stanley dan Mason masih bersembunyi di saluran air. Syukur saja mereka tadi tidak terburu-buru untuk ikut naik ke atas. You walk into the wrong goddamn room, Commander! Anderson dan anggotanya tak memiliki kesempatan untuk melawan Brigjen Hamel. Mereka semua dibantai tanpa ampun. Salah satu anggota Anderson yang tadinya masih bersembunyi bersama Stanley ngotot untuk menolong teman-temannya. Namun akhirnya ia juga ikut tewas di tempat. Setelah mengambil radio dan senjata dari jasad di hadapannya, Mason mengajak Stanley untuk segera kabur. Di lain sisi, orang-orang di markas pusat menyadari kalau mereka berdua masih hidup berdasarkan alat pelacak yang ditempelkan pada pakaian masing-masing. Namun bukannya mengutus tim susulan, Womack malah meminta Stanley untuk melanjutkan misinya. He's leaving. That is unacceptable, do you hear me? No, sir. Go after him and stop him. Brigjen Hamel sangat menyayangkan kejadian barusan. Makanya ia sempat memberikan pesan ancaman ke markas pusat bahwa sekali lagi pemerintah menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap para tentara yang sudah berjuang untuk bangsanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Womack sangat yakin kalau misi ini bisa berhasil walaupun tersisa 2 orang? Disinilah kita diberitahu siapa Mason sebenarnya. Ternyata 30 tahun lalu ia ditangkap karena berhasil mencuri sebuah microchip berisikan semua kebusukan intelijen Amerika. Sampai saat ini microchip itu belum berhasil mereka temukan, dan itu membuktikan kecerdikan serta ketangkasan Mason dalam menghadapi setiap situasi. The only hope that we have got. God, free sucker! Good speed. He's got all the guns now, sir. By the way, Mason hanya ditugaskan untuk menyusupkan para pasukan khusus ke Pulau The Rock. Makanya, ia belum diberitahu senjata apa yang sebenarnya Brigjen Hamel akan tembakan. Begitu Stanley membocorkan informasi tersebut, akhirnya ia setuju untuk melanjutkan misinya. Semua itu demi menjamin keselamatan putrinya yang tinggal di kota San Francisco. Could have told my daughter. It was class. Smash weapons attack radio miss. Di waktu yang sama, musuh akhirnya menyadari kalau masih ada 2 orang penyusup lagi yang harus mereka singkirkan. Tak ingin mengambil resiko, Brigjen Hamel memerintahkan anggotanya untuk segera meledakkan saluran bawah tanah. Satu persatu bom dijatuhkan dan mereka berdua hampir mati karena serangan tersebut. Akibat ledakan tadi, saluran komunikasi mereka ke markas pusat terputus. By the way, karena musuh mengira mereka berdua telah berhasil dimusnahkan, Stanley dan Mason jadi lebih mudah untuk menyusup masuk ke dalam gedung. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, keduanya langsung menuju tempat penyimpanan utama dari rudal kimia itu berada. Aksi saling tembak tak terhindarkan, namun Stanley memperingatkan jangan sampai peluru mereka meleset dan mengenai rudal. Salah satu musuh sempat ingin melakukan bom bunuh diri, untung saja Mason berhasil mencegahnya. Tanpa membuang waktu, Stanley berusaha menetralkan rudal itu satu persatu. Masalahnya dibutuhkan ketelitian dan ketenangan yang luar biasa untuk bisa melakukan semua itu, dan satu kesalahan saja akan berakibat fatal. Seizes your nervous system. Do not move that. Is removing the guidance system chips. Setelah beberapa lama, akhirnya Brigjen Hamel menyadari keberadaan mereka. Seluruh pasukan ditugaskan untuk menyusul ke lokasi. Namun Stanley tak ingin pergi sebelum ia berhasil menjinakkan semua rudal yang berada di hadapannya. There's 3 rockets somewhere else. We have to find them. Mereka berdua kemudian kabur ke saluran pembuangan. Namun kejadian tak terduga kembali terjadi karena di dalam saluran itu ternyata terdapat sebuah kereta bekas tambang. Awalnya mereka berdua senang-senang saja naik kereta karena jadi bisa kabur dari kejaran musuh. Namun tiba-tiba
Mengetahui semua chip di rudal telah hilang, membuat Brigjen Hamel murka. Ia pun meminta 3 anggotanya untuk menyusul ke bawah. Dan tak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan keberadaan Stanley. Syukur saja, walaupun di posisi terdesak seperti ini, Mason tak kehabisan akal. Stanley berusaha kabur menggunakan alat semacam kereta gantung. 2 orang pasukan musuh hampir saja membunuhnya dalam aksi saling tembak. Untung saja Mason kembali datang untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, tersisa 8 jam sebelum rudal itu diluncurkan. Berkat mereka berdua, jumlah rudal itu berkurang drastis. Yang awalnya ada 15 buah, kini hanya tersisa 3. Maka dari itu, Brigjen Hamel harus segera menangkap Stanley untuk merebut kembali chipnya. Let me remind you there are lives. You've got exactly 3 minutes to return the guidance to the exit. Bukannya menyerahkan diri, chip-chip tersebut malah Mason hancurkan. Ia tak peduli jika nyawa salah satu sandera mati karena itu tak sebanding dengan jumlah korban yang akan timbul jika rudal itu berhasil diluncurkan. Mason juga melihat kejadian ini sebagai sebuah kesempatan. Ia kemudian meminta Stanley untuk melanjutkan pencariannya, sedangkan ia akan menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian musuh. Stanley akhirnya berhasil menemukan salah satu rudal kimia. Dengan cepat ia mengambil chip yang berada di dalamnya. Namun di tengah aksi tersebut, tiba-tiba musuh kembali muncul dan berhasil menangkapnya. Di saat yang sama, Mason dicecar berbagai pertanyaan oleh Brigjen Hamel. Semasa bertugas, ia belum pernah melihat seorang kakek tua ditugaskan untuk sebuah misi tingkat khusus. Mason sendiri mencoba menceramahi Hamel soal kegilaannya. Bisa dibilang mereka berdua sama-sama dikhianati oleh negaranya. Namun bukan berarti warga tak bersalah harus ikut menanggung beban tersebut. Where are the guidance? I destroyed them. Pada akhirnya, mereka berdua dijebloskan ke dalam penjara. Stanley tak berhenti mengoceh soal kondisi mereka. Sedangkan Mason diam-diam langsung kembali beraksi. Untung saja Brigjen Hamel tak tahu siapa Mason. Seandainya ia tahu, mungkin ia sudah menempatkan beberapa penjaga untuk mencegahnya melarikan diri. Bermodalkan spray dan besi kasur, sekali lagi Mason berhasil kabur dari penjara. The tunnels to the power plant. Trade secrets, my son. Orang-orang di markas pusat mengira Stanley dan Mason sudah mati karena GPS mereka sudah tak berfungsi. Maka dari itu mereka mulai menyusun rencana cadangan, di mana dalam waktu 1 jam ke depan, mereka akan mengirim beberapa jet tempur untuk menghancurkan Pulau The Rock. Singkat cerita, waktu yang Brigjen Hamel berikan ke pemerintah mulai habis. Namun sampai saat ini mereka belum juga memenuhi tuntutannya. Yang ada, pemerintah malah menelpon untuk meminta waktu lebih. Hal ini membuat seluruh bawahan Hamel mulai kepanasan dan meminta sang Brigjen untuk segera mengambil keputusan. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Brigjen Hamel menyetujui peluncuran salah satu rudal ke kota San Francisco. Waiting for launch command, General. Orang-orang yang berada di markas pusat sudah sangat ketakutan karena rudal itu akan menghantam stadion sepak bola yang jika terjadi akan merenggut puluhan ribu jiwa. Namun di saat-saat terakhir, Brigjen Hamel diam-diam menggunakan komputernya untuk mengganti titik koordinat dari rudal tersebut. Missile losing altitude. Happened to the coordinates. What the fuck is going on? Rudal itu akhirnya menghantam lautan. Beberapa anggota Brigjen Hamel sadar kalau itu adalah ulah pimpinannya sendiri. Salah satu bawahan Hamel bernama Mayor Tom Baxter mempertanyakan tindakannya barusan. Ternyata sejak awal Brigjen Hamel tak ingin membunuh satupun masyarakat sipil. Semua tindakannya ini hanya gertakan semata agar pemerintah menegakkan keadilan. What the hell are you doing? I'm not ready to kill these people. Call the Pentagon. Ask for more. At ease.
Kita balik dulu ke Stanley dan Mason yang diam-diam berhasil menyusup masuk ke gedung utama. Saat rudal itu tadi ditembakkan, Stanley sempat panik, namun sejak awal Mason sudah menduga kalau Hamel tak akan berani membunuh warga sipil. Buktinya sampai saat ini mereka berdua tak dieksekusi. Di lain sisi, masih ada satu roket lagi yang harus mereka retas agar misi ini berhasil. Melihat serangan Brigjen Hamel tadi membuat Presiden Amerika Serikat akhirnya sepakat untuk menghancurkan Pulau The Rock. Walaupun ada 81 sandera yang ditahan di sana, pemerintah tetap melanjutkan rencananya demi menghindari serangan susulan. Airstrike approved. Blood is equally real. Beberapa anggota Brigjen Hamel datang menghadap. Mereka mempertanyakan soal aksi tadi. Namun Brigjen Hamel mencoba menjelaskan kalau semua usaha mereka telah usai dan sekarang waktunya untuk kabur. Sayangnya 3 anggotanya ini ternyata sangat menginginkan uang tebusan tersebut. Lagi pula mereka telah mengorbankan karirnya di militer demi aksi ini. Alhasil terjadilah perselisihan di antara mereka. Di saat yang sama, diam-diam Mason dan Stanley mendengar semua percakapan tersebut. But like he said, Mason dan Stanley langsung menyelamatkan Brigjen Hamel demi mencari tahu di manakah lokasi terakhir dari rudal kimia tersebut. Tanpa membuang waktu, Stanley langsung meluncur ke sana. Sayangnya akibat kejadian ini, nyawa Brigjen Hamel melayang. Begitu juga dengan anggota setianya, si Mayor Dexter. Stanley akhirnya berhasil menemukan rudal terakhir. Namun di tengah aksinya, musuh kembali muncul. Untung saja musuh tak berani melepaskan tembakan ketika ia melihat Stanley sedang memegang puluhan bola kimia di tangannya. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Stanley terbersit sebuah ide untuk mengalahkan musuhnya. Stanley kemudian naik ke lantai paling atas agar bisa segera menetralkan rudalnya. Namun di tengah aksinya itu, salah satu bola kimia sempat jatuh ke tanah. Syukur saja tak sampai meledak. Masalah kembali muncul ketika salah satu musuh melihatnya dari jauh dan menembakinya tanpa henti. Untung saja Mason tak lama kemudian datang untuk menolongnya. Dan dengan begitu, semua rudal sudah berhasil Stanley amankan. Sekarang masalahnya, Stanley harus segera memberitahu orang-orang di markas pusat soal keberhasilan misi mereka. Dengan cara menyalakan suar berwarna hijau. Karena jika tidak, dalam beberapa menit ke depan, Pulau The Rock akan rata dengan tanah. Di lain sisi, Stanley tak berhenti dikejar oleh salah satu musuh. Mason kembali berusaha menyelamatkannya, tapi rintangan seakan tak ada habisnya. Pada akhirnya Stanley harus menghadapi musuh di hadapannya dengan tangannya sendiri. Namun karena ia tak memiliki senjata, Stanley terpaksa menggunakan bola kimia dari bekas rudal sebagai senjata pamungkas. By the way, diam-diam ia juga memiliki obat penawar dari racun tersebut. Namun obat itu tidak akan berfungsi jika penggunanya sudah terpapar lebih dari 5 detik. Begitu berhasil mengalahkan musuhnya, Stanley segera menyalakan suar karena jet tempur sudah hampir sampai di pulau. Marinir yang memantau keadaan pulau dari jauh akhirnya segera mengabari orang-orang di markas pusat. Paxton segera memberitahu para pilot tempur untuk membatalkan aksi mereka. Namun pada akhirnya, salah satu dari pesawat tempur sudah terlanjur menjatuhkan bomnya. Untung saja bom itu hanya mengenai bagian belakang pulau. Stanley sendiri berhasil selamat walaupun sempat terkena dampak dari ledakan tadi. Singkat cerita, orang-orang di markas pusat mencoba kembali menghubungi mereka berdua. Mereka menanyakan apakah Mason masih hidup. Namun Stanley memilih untuk berbohong. Womack, what about Mason? He's dead, sir. How? When? Sebagai rasa terima kasihnya, Mason memberikannya sebuah catatan kecil berisikan informasi di mana microchip rahasia itu disimpan. Microchip yang diincar oleh pemerintah selama 30 tahun terakhir. Beberapa saat kemudian, para petinggi FBI datang menjemputnya. Sekali lagi mereka menanyakan di mana Mason.
Namun Stanley bilang jasadnya sudah jadi abu akibat terkena gas kimia. Vaporized, the body can... Absolutely, sir. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.